kabarnya? Oke, berhubung karena ini waktunya sudah menjelang siang dan waktu akan mendekati pulang kalian, berhubung gurunya tidak hadir, maka Bapak gabung ya antara kelas ini, kelas berapa? 3. Yang itu? Luar biasa. Tetap masih semangat ya walaupun siang begini. Terima kasih. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi tentang kalau kelas 3 itu mengenai IPA. Ya. Apa itu kepanjangan IPA? IPA itu pengetahuan apa? Iya, sedangkan kalau kelas 4 itu IPS. Apa itu IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Kalau itu pengetahuan sosial itu mengenai tentang sosial. Kalau IPA mengenai tentang ya, nah dari sini Bapak akan memberikan materi tentang IPA untuk kelas 3 dan IPS untuk kelas 4. Nah, untuk sementara Bapak yang kelas 4 dulu ya. Kalian tolong dibaca dulu, nanti kalian apa sih di situ ada materinya. Nanti Bapak persilakan bagi yang tidak mengerti boleh bertanya, nanti kita bahas bersama untuk kelas 3. Untuk sementara Bapak ke kelas 4 ya. Paham ya? Nah, di dalam sini halo. Halo. Luar biasa, semangat tempat. Nah, di sini kita akan membahas sosial. Di dalam sosial kita ada kerjasama, nak. Nah, kalian pernah kerjasama nggak? Pernah. Nah, coba apa itu kerjasama? Apa itu kerjasama? Kegiatan dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Apa benar? Benar. Nah, begitu ya. Itu yang dimaksud kerjasama, yaitu yang dikerjakan dari lebih dari 2 orang dan mempunyai tujuan yang sama. Luar biasa. Coba ada lagi nggak? Tidak ada. Waduh, gimana sih kalian ini? Ya, tidak apa-apa. Nah begitu nak, kerjasama. Nah, di dalam masyarakat itu ada beberapa kerjasama, nak. Contohnya apa? Apa saja yang di dalam masyarakat? Manusia dilahirkan tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Ya, benar. Dalam masyarakat itu kita tidak hidup sendirian, tetapi bermasyarakat. Nah, dalam masyarakat itu ada Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. iya, itu ada di dalam bekerja sama, yaitu contohnya kalau di masyarakat ada ronda, ada membersihkan lingkungan, kerja bakti dan sebagainya. Nah, di situ di buku kalian ada di halaman 113 ya. Oh ya, sebelumnya kita melanjutkan materi di kelas 4 ini siapa yang tidak hadir? Bapak lupa karena semangatnya Bapak ini. Yang hadir Ibu Anwar. Iya. Ibu Yoga. Iya. Stella. Ya, kenapa itu? Ada suratnya ya, ya, Bapak. Karena di sini kelas gabung atau tangkap ya. Ya, Bapak kita lakukan, yang penting dalam pembelajaran hari ini kita efektif dalam pembelajarannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di mana? Bapak bahas yaitu tentang di dalam buku itu ada gambar. Di situ di halaman 113 atau 112 di situ ada 3 gambar. Di sini, nah, di sini berikut adalah contoh kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat. Nah, ya. Nah, di sini ada ronda. Nah, tadi Bapak Yusuf sebutkan di situ ada di dalam masyarakat itu kerjasama, ada ronda, kerjasama itu kerja bakti, bersih-bersih, atau gotong royong. Nah, biasanya masyarakat itu kalau gotong royong itu setiap hari Jumat biasanya membersihkan masjid, di lingkungan masing-masing, per RT dan sebagainya. Sedangkan kalau di sekolah itu biasanya juga hari Jumat membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di sini ada 3 bagian, 3 gambar atau 3 contoh. Ada ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Nah, di sini
berdiskusi. Nah, maksudnya di sini Bapak minta kalian mendiskusikan ronda, kerjasama dan pertolongan. Nah, Bapak di sini Mama satu gambarkan bagaimana sih caranya ronda dengan masakan dan sebagainya. Atau begitu ya. Nah, paham ya? Ini satu kelompok, ini dua kelompok dua. Nah, nanti Bapak minta salah satu kelompok nanti maju di sini untuk mendiskusikan atau mempresentasikan di sini, kita bahas bersama. Paham nggak? Apa tugasnya? Buat apa? Mendiskusikan. Ya, bertema bersama yaitu dalam gambar itu ada ronda dan kerja. Paham ya? Nah, sekarang kalian silakan dikerjakan per kelompok. Nanti Bapak kalau sudah selesai kita bahas bersama. Sekarang dimulai. Nah, per kelompok ya. Bapak mau ke sebelah karena ke sebelah sudah dibaca kelas 3 ya. Paham ya? Oke. Mana? Yang udah dibahas? Sudah dibaca? Di situ ada apa? Apa aja kita pertemuan hari ini mempelajari tentang apa? Ya, kita membahas tentang IPA mengenai wujud benda. Nah, seumpama nih, kita contoh, Bapak minum es. Bapak beli es minum. Es itu padat apa cair? Dikasih air lalu lama-lama kan? Jadi itu perubahan apa? Dari apa itu? Dari padat ke cair. Oke, nah di situ sudah ada wujud benda itu terbagi atas, terdiri dari berapa? 3. Sudah kelas berapa? 3. Kalian sering beli es kan? Sering nggak? Contohnya si pelajar es, beli es. Pasti kan kita megang es, tangan kita itu basah karena dia mencair. Ya. Ada apa itu? Ada padat, cair, dan gas. Kalau gas gimana? Contohnya? Aduh, ada luar biasa ternyata ya. Oke lah, bisa apa-apa. Nah, kita akan bahas bersama. Nah, di situ ada buku. Temanya itu halaman 60. Kita mempelajari tentang benda wujud. Setiap benda wujud itu pasti memiliki. Setiap benda pasti memiliki atau memiliki wujud ya. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau tidak, contohnya kita merebus air, ya nggak itu akan itu menjadi uap dia ya. Nah, itu jadi apa itu? Oke lah. Oke. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 61. Ya, nanti. Nah, Bapak minta selama di dalam pertanyaan itu Bapak minta per kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 3 kelompok. Nah, nanti Bapak kasih waktu karena waktunya tidak bisa dikatakan mepet juga ya, tapi berhubung jam juga. Bapak kasih waktunya hanya 10 menit. Kita bahas, nanti kita presentasikan ke depan. Nanti kita akan diskusikan bersama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gas cair, apa yang dimaksud dengan gas padat dan sebagainya, nanti kita bahas bersama. Nah, untuk pendalaman materi Bapak kalian sudah baca. Nah sekarang kalian
silakan berkelompok kerjakan soal yang ada di buku tema tersebut. Nanti kita bahas bersama. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan kalian kerjakan sekarang. Bagaimana Nana? Sudah selesai semua? Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, sekarang kita tiba saja untuk mendiskusikan apa yang telah kalian tulis dalam pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut, dari buku tema tersebut. Nah, Bapak minta untuk kelas 4 untuk perwakilannya yang berani maju ke depan, silakan untuk membacakan hasil dari pertanyaan dari diskret gambar tersebut. Dipersilakan. Kita akan komentari. Oke. Nah, bisa. Satu, kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dua, manusia dilahirkan tidak sepenuhnya sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Tiga, di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Empat, belajar kelompok, lomba tarik tambang, mempersiapkan soal ujian akhir semester, peringatan HUT RI, tiket kelas 5, cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, menghemat tenaga, mempererat persaudaraan. 6. Saat ujian, menjalin teman, mencopet, tawuran, dan mencuri. 7. Nebak, imut, dan raya. 8. Untuk menghasilkan keuntungan dan kesukarelaan. Ya, tolong beri tangan, kasih tahu tepuk tangan untuk tadi. Nah, itu tadi itu contoh dari gambar dari ronda. Ronda itu termasuk itu contohnya, dan itu nah, kelompok teman kalian mendiskusikan bagaimana sih yang termasuk dalam hidup bersosial atau masyarakat itu tadi terdiri dari tidak bisa hidup sendirian, namun terdiri dari beberapa orang dan mempunyai tujuan yang sama. Contohnya kalau hewan itu seperti yang disebutkan ya, halo sendiri. Nanti Bapak tunjuk nanti ya, perhatikan. Nah, di sini tadi ada contohnya yang bekerja sama seperti apa tadi? Hewan yang bekerja sama seperti lebah, ayam, dan semut. Nah, itu contohnya karena dia bersama atau bersatu. Jadi kegiatan itu lebih mudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ya. Nah, gimana Pak? Apa itu yang dimaksud dengan kerjasama dalam pembelajaran ini? Paham kan? Paham nggak? Nah, itu dia ya. Nah, kesimpulannya pada hari ini yaitu yang dimaksud dengan kerjasama adalah itu terdiri dari dua orang yang mempunyai tujuan yang sama, baik itu di dalam masyarakat maupun di ya begitu ya, paham ya? Jadi paham ya? Untuk kegiatan minggu berikutnya kita akan bahas tema berikutnya ya. Untuk kelas 4 sementara sudah dulu ya, nanti kita hitung bersama ya. Untuk kelas 3 gimana? Paham? Apa yang paham? Sudah berarti sudah ya? Ya. Untuk kelas 3 Bapak minta kalian, Bapak tunjuk siapa yang memberanikan dulu untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya. Kepada yang memberanikan diri, Kak. Siapa yang berani yuk? Oke, silakan maju. Dibaca. Oke. Gimana? Nah, ayo dibaca. 1. Benda yang berwujud pada cair dan gas. 2. Pensil, batu, dan meja. 3. Susu, teh, dan air. 4. Udara, asap, kendaraan, dan uap air. 5. Bentuknya tetap, volumenya tetap, dan dapat berubah bentuk bila diberi perkuat. 6. Bentuknya berubah sesuai tempat, volumenya tetap dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 7.
bentuknya tetap seperti sebelumnya. Air sirup bila dimasukkan wadah gelas bentuknya seperti gelas, tetapi jika dimasukkan ke dalam kantong plastik. 10. Jika seorang siswa menompa ban sepeda terus-menerus, maka benda tersebut akan penuh oleh udara yang menekan ke segala arah dalam ban lalu akan pecah. Ya. Nah, itu ya. Ya, terima kasih tadi sudah mendiskusikan. Tolong beri apa dulu untuk temannya, tepuk tangan. Ya, tadi dari kelas 3 salah satu kelompok kalian mendiskusikan tentang hasil dari diskusinya ya. Nah, itu dari contoh-contoh dan bagaimana volume dari benda atau wujud dari benda. Tadi ada apa aja? Ada pada, cair. Ya, contohnya gas. Tadi apa? Uap tadi ya. Tadi disebutkan tadi apa coba? Tadi sebutkan lagi sekali lagi yang uap tadi. Ayo. Nah, yang kuat. Udara, asap, kendaraan, dan uap air. Nah, itu ya. Nah, gimana, jelas gak? Jelas. Paham gak? Itu mengenai wujud benda. Oke. Tolong balik lagi. Nah, oke. Untuk mereka berhubung waktunya udah habis. Bapak akhiri untuk pertemuan minggu depan kita mudah-mudahan ada kelas yang lagi kita bergabung lagi ya, Nak ya. Ya, Pak. Oke. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.